Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Rohani siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ika. Baik, udah kenyang ya Bu Rohani ya? Alhamdulillah Bu Ika. Oke. Nikmatnya kita makan bersama Makan Bu Ika bersama, kan? alhamdulillah. Oke, gini Bu, sebelum kita mulai, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang akan kita gunakan nanti ketika proses observasi ya. Jadi kan nanti Ibu akan melakukan coaching ya dengan coachnya. Nah, ya. sebelum melakukannya, saya nanti mohon izin jadi observer ya, mengamati jalannya coaching. Siap Ika. Nanti pada saat observasi ada rubrik penilaian akan saya lakukan. Yang pertama adalah menilai alur percakapannya, apakah nanti sesuai dengan menggunakan alur theta atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah nanti Ibu dalam coaching akan menggunakan pertanyaan yang berbobot atau seperti apa. Dan selanjutnya akan ada observasi tentang kompetensi inti yang Ibu gunakan nanti pada saat coaching. Oke, bagaimana Ibu, bisa kita lanjutkan? Bisa ya. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Rohani. Yang pertama adalah dari kompetensi coaching nanti yang ingin dikembangkan adalah seperti apa Bu? Nanti saya ingin mengembangkan untuk mendengar aktif, kehadiran penuh dalam proses coaching, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini bagus sekali Bu Rohani, Masya Allah itu. Nah, selanjutnya kira-kira dari 3 kompetensi tadi, ada kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan Bu Rohani? Ada yang saya secara spesifik saya kembangkan di sini adalah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Terus semoga nanti dimudahkan dalam proses coachingnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Ika. Nah, dari 2 hal tadi yang ingin dikembangkan, kira-kira ada indikator capaiannya nggak? Yang ingin keberhasilan kira-kira. Ya, indikator yang ingin saya capai itu agar coach saya itu mendapat solusi dari permasalahan pada saat proses coaching nanti. Dan menggali potensi dari dirinya. Jadi ada 2 hal yang ingin sebagai indikator ya Bu ya. Jadi coaching bisa mendapatkan solusi, kemudian dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Oke Bu Rohani, terima kasih. Kita cukupkan untuk praobservasi kita. Selanjutnya Bu Rohani bisa melakukan coaching dengan coachingnya ya. Terima kasih Bu Ika. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Yaya? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu Yaya, tetap semangat ya. Semangat Bu. Iya. Begini Bu Yaya, kira-kira kita ngomong-ngomong nih, ada yang ingin dibicarakan Mbak Bu Yaya? Ada Bu, saya punya masalah di dalam kelas, masalah pembelajaran. Pembelajaran ya. Kalau misalnya di sini Bu Yaya, saya ingin saya ingin tahu dari Bu Yaya ini kira-kira dari masalah pembelajaran itu apa yang diinginkan Bu Yaya sendiri dari masalah pembelajaran ini? Saya ingin siswa saya itu nilainya di atas KKM Bu, karena masih banyak yang di bawah KKM nilainya, hampir setengahnya. Jadi Bu Yaya inginkan itu anak-anak kita ini nilainya di atas KKM ya. Jadi kalau situasi sekarang bagaimana Bu Yaya? Situasinya sekarang anak itu seperti bosan gitu pada pelajaran saya Bu. Di jam pembelajaran saya tidak seperti bosan, kayak mengantuk, bengong sendiri. Ya. Kalau yang ini Ibu lihat itu kira-kira ya sebabnya apa? Kira-kira apa yang mempengaruhi anak-anak itu dia bosan, bengong? Itu seperti apa kalau dia lihat sama kira-kira? Kalau menurut saya kayaknya cara saya mengajar Bu. Jadi menurut saya ini yang mempengaruhi anak-anak bosan, bengong ya, budaya melihat cara mengajar. Kalau Bu Yaya di sini menurut situasi yang
akan Bu Yaya capai mengenai proses pembelajaran ini seperti apa Bu Yaya? Yang Bu Yaya inginkan? Saya ingin itu dah anak-anak saya nilainya itu di atas rata-rata semua, di atas KKM semua, lulus semua di semua mata pelajaran. Ya, Bu Yaya ini menginginkan anak-anak kita ini memiliki nilai di atas KKM ya. Kemudian Bu Yaya tadi mengutarakan hal-hal yang mempengaruhinya seperti dalam proses pembelajarannya. Di situ anak-anak kita lihat bosan ya, kemudian tidak menarik ya, begitu seperti itu betul ya. Iya, betul seperti itu. Kalau melihat di sini Bu Yaya, kalau situasi sekarang ya sekolah, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi keadaan yang Ibu Yaya hadapi sekarang ini? Kekuatan yang saya miliki mungkin saya itu bisa dalam mengoperasikan komputer Bu ya, atau media-media TIK. Oh iya. Jadi Bu Yaya ini memiliki keterampilan komputer Bu Yaya ya. Kira-kira Bu Yaya dari situasi sekarang Bu Yaya sudah apa istilahnya sekarang yang hadapi ini Bu Yaya, kalau misalnya ini kita beri skala ya, keinginannya Bu Yaya itu misalnya skala kita itu 10 umpama ingin wujudkan, kira-kira Bu Yaya itu yang hadapi sekarang itu kalau Bu Yaya beri nilai skala itu skala di berapa itu? Yang saya hadapi sekarang ini sekitar 5 skalanya. Skala 5 ya. Kalau Bu Yaya ingin mewujudkan untuk keinginan Bu Yaya mencapai rata-rata kemampuan anak nilainya di atas KKM itu skala berapa Bu Yaya? Saya nggak ingin yang tinggi-tinggi sih Bu, saya ingin anak itu di skala 8 saja sudah alhamdulillah gitu menurut saya. Skala 8 lah Bu Yaya ya. Begini Bu Yaya, kalau misalkan Bu Yaya target dari skala 8 Bu Yaya yang Bu Yaya inginkan supaya anak-anak itu mencapai nilainya di atas KKM Bu Yaya ya, kira-kira Bu Yaya rencana apa yang Bu Yaya untuk mewujudkan biar keinginan Bu Yaya itu taraf skala 8 itu bisa berhasil? Sepertinya saya ingin mengubah cara saya mengajar Bu, dari yang ceramah Mengubah aja cara mungkin belajar ya. menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Oh iya Bu Yaya. Bu Yaya ingin rencananya cara belajar ya yang dirubah lebih inovatif lagi, terutama melihat kekuatannya Bu Yaya bisa komputer ya Bu Yaya. Seperti ini Bu Yaya kita lihat ya yang inovatif itu kira-kira seperti apa Bu Yaya? Mungkin dengan pembelajaran yang menampilkan LCD di kelas, video-video pembelajaran kayak Iya gitu Bu Bu. Yaya ya. Dari percakapan kita ini Bu Yaya ya, kalau Bu Yaya berencana menyajikan pembelajaran inovatif menggunakan media komputer seperti LCD Bu Yaya ya, kira-kira Bu Yaya yang Bu Yaya rencanakan lagi untuk menaikkan standar nilai anak-anak selain media tadi LCD, ada enggak ide gagasan lain selain menggunakan LCD untuk membuat pembelajaran yang inovatif? Mungkin saya ganti juga model pembelajarannya Bu ya, yang berbasis masalah. Jadi anak-anak lebih daya pikirnya, bernalar kritisnya itu kritisnya meningkat. meningkat. Ya. Jadi Bu Yaya yang saya tangkap dari sini Bu Yaya ya rencananya Bu Yaya itu selain mengemas pembelajaran menggunakan LCD yang berbasis komputer, juga melihat dari segi model pembelajarannya Iya. juga begitu kan Bu Yaya ya? Betul Bu. Iya, jadi menarik sekali nih Bu Yaya ya. Jadi untuk gagasannya yang tadi dua itu Bu Yaya ada skala prioritas kira-kira Bu Yaya ya. Skala prioritasnya yang direncanakan seperti apa? Yang maksimalnya. Mungkin saya akan sesegera mungkin mengubah RPP saya menjadi lebih menarik dengan adanya media, model pembelajaran yang berbasis masalah, terus mengganti metode-metode cara saya mengajar. Baik Bu Yaya, ini saya tertarik ini bagaimana kita
merencanakan proses belajar yang inovatif dari segi kita melihat metode pembelajaran kita, meninjau kembali RPP kita, melaksanakan model-model pembelajaran inovatif menggunakan berbasis komputer ya Bu Yaya ya. Iya. Nah, untuk rencana Ibu kira-kira kapan mau dilaksanakan Bu Yaya yang Ibu rencanakan tadi, yang 2 gagasan tersebut Bu Yaya? Karena Senin kita sudah mulai ulangan Bu, kemungkinan di semester 2 saya akan merencanakannya. Oke, Bu Yaya akan secepatnya ya Iya. di semester 2 ini. Bu Yaya, dari Bu Yaya untuk tujuan Bu Yaya ingin meningkatkan nilai ya, nilai kompetensi anak dari yang misal dari di bawah KKM jadi hampir rata-rata mungkin tujuan Bu Yaya itu semua memenuhi KKM, di atas KKM Bu Yaya ya. Dengan cara Bu Yaya meninjau kembali kekuatan Bu Yaya sendiri yang bisa komputer, kemudian Bu Yaya ingin juga merencanakan bagaimana supaya nilainya anak-anak ini menjadi tinggi, meninjau kembali dari proses pembelajaran menggunakan media yang menarik, kemudian di samping media menarik, meninjau lagi model pembelajarannya, metodenya yang menarik pula. Jadi ini maksimal yang akan Bu Yaya capai nih Bu Yaya ya. Kira-kira di sini Bu Yaya ya. Jadi tadi sudah saya utarakan lagi itu Bu Yaya, setelah ini komitmen Ibu Yaya seperti apa Bu Yaya? Saya mau bekerja lebih keras lagi untuk merancang pembelajaran yang benar-benar dibutuhkan oleh Dibutuhkan siswa. oleh siswa yang lebih maksimal Iya. Bu Yaya ya, biar meningkatkan nilai Betul. hasil belajar anak-anak ini menjadi di atas KKM Bu Iya. Yaya ya. Alhamdulillah, semoga Bu Yaya ya. Amin. Semoga Untuk di bisa. sini untuk rencana Ibu komitmen Ibu itu ada enggak pihak-pihak yang ingin Ibu Yaya libatkan Bu Yaya? Sepertinya rekan sejawat saya sama kelasnya seperti saya Bu. Oh Kalau saya kan iya. ngajar kelas 2B, yang Iya, saya akan iya. minta tolong nanti kelas 2A. Itu rekan sejawat ya. Pihak yang ingin dilibatkan, rekan sejawat untuk bekerja sama Bu Yaya dalam meningkatkan kompetensi hasil belajar anak-anak ini supaya menjadi di atas nilai KKM Bu Yaya ya. Betul. Kira-kira Bu Yaya untuk ini bisa terlaksana ini Bu Yaya kapan? Untuk sama-sama berjalan dengan rekan sejawat ini. Semester 2 tadi yang Semester saya 2, bilang Bu, ya. karena sudah Secepat mau bagi bersemester 2 rapot bagi sekarang. rapot Bu Iya. Yaya. Iya Bu Yaya, dari sini Bu Yaya percakapan kita Bu Yaya dari masalah Bu Yaya melihat nilai hasil belajar anak yang masih di bawah KKM ingin meningkatkan di atas KKM Bu Yaya, kemudian menggali lagi dari sumber dari Bu Yaya sendiri sebagai gurunya Bu Yaya ya, kemudian Bu Yaya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian Bu Yaya ini kira-kira dari percakapan kita ini Bu Yaya, apa kesimpulannya Bu Yaya yang Bu Yaya bisa ambil? Saya kesimpulannya adalah saya ingin mengubah cara saya mengajar, mulai dari saya merancang EPP itu sendiri, mengganti semua aspeknya sesuai dengan karakter siswa saya, agar pembelajarannya bisa berdiferensiasi dan ada sosial emosionalnya juga di dalam Bu. Masya Allah. Mengubah cara mengajar saya dari yang hanya metode ceramah menjadi metode yang ya, lebih menyenangkan, menyenangkan dengan menarik ya. diselipkan ice breaking. Bu Yaya ya, Masya Allah Bu Yaya luar biasa ini Bu Yaya ya. Saya doakan Bu Yaya semoga berhasil dalam menaikkan tingkat kompetensi atau hasil belajar anak-anak Bu Yaya. Semoga semua mendapat 100 bila perlu Bu Yaya. Iya Bu Yaya. Iya Bu Yaya, saya tidak sabar ini menunggu semester 2 selanjutnya Bu Yaya, hasilnya nanti kita cerita-cerita lagi Bu Yaya ya. Iya. Masya Allah Bu Yaya, terima kasih atas percakapan kita ini Bu Yaya. Jadi saya sama-sama menutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri dulu Bu Yaya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu atas masukannya Bu. Terima kasih. Bu Rohani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu Ika. Sepertinya tadi proses puisinya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Ika ya. Nah, ini terkait dengan
proses coaching yang tadi, mohon izin saya menyampaikan beberapa Silahkan hal Bu ya. Ika. Ya, yang pertama, menurut Bu Rohani bagaimana Ibu menilai diri sendiri tadi ketika proses coaching? Ya, saya menilai diri saya tadi sudah menerapkan alur tirta, Bu Ika. Ini dari saya bertanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Menurut saya sudah saya menerapkan semuanya sampai dengan prinsip mitra dan menggali mengoptimalkan kompetensi coach dengan juga saya juga mengembangkan prinsip kehadiran penuh, kemudian saya mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, nah kira-kira apa yang membuat Bu Rohani menilai seperti itu? Saya melihat tadi Bu coach saya itu menemukan solusinya dari yang saya sampaikan, yang dari sampaikan itu dari coach sendiri saya mendengar penuh dan saya menerima respon dari coach saya itu dengan sama, hasil yang sama. Jadi saya menyimpulkan seperti itu Bu Ika. Jadi coach saya itu sudah luas maksud perasaannya sudah dikeluarkan. Oh iya, mohon izin saya menyampaikan hasil pengamatan Boleh, saya Bu ya, boleh. karena tadi saya ikut Oke, mengamati. silahkan Ibu Ika. Luar biasa suasananya Bu. Iya, Ya, silahkan Bu jadi Ika. dari hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Ibu lakukan, sepertinya kurang lebih sama dengan yang dirasakan oleh Bu Rohani Oh sendiri iya, ya. Jadi dari alur Ah, ceritanya itu sudah berjalan dengan sangat baik. Bu Rohani mampu memancing coachingnya untuk mengeluarkan tujuan percakapannya itu apa, kemudian mampu mengajak coach untuk mengidentifikasi masalah dengan cukup baik, termasuk menyambungkan antara tujuan dengan harapan Harapan, itu iya. pada proses identifikasi itu sangat luar biasa. Terima Kemudian kasih Bu juga Ika. setelahnya ada Ibu Rohani juga sudah melakukan penggalian potensi diri ya, melalui identifikasi sampai akhirnya coach itu mampu mengeluarkan atau mengusulkan solusi untuk dirinya Iya. sendiri. Ini sangat luar biasa saya pikir gitu ya. Sampai pada tahapan coach bisa merencanakan rencana aksi seperti apa, dan sampai akhirnya pada tahapan tanggung jawab itu coach juga bisa meyakinkan diri sendiri untuk melakukan aksi 1, 2, atau 3 dari rencana aksi yang sudah dia gunakan. Terima kasih Bu Ika. Itu dari alur ceritanya. Kemudian yang berikutnya dari kompetensi coachingnya sendiri juga tadi sudah dikeluarkan oleh Bu Rohani seperti tadi presence ya, hadir sepenuhnya ketika coach itu menyampaikan permasalahannya, tidak ada gangguan sama sekali, suasananya juga cukup baik ya, sehingga coach juga terbuka untuk menyampaikan segala unek-uneknya, keluh kesahnya. Dan yang biasa kan kehadiran ini juga bisa dinilai dari bagaimana kita mendengarkan secara aktif dari keluh kesah yang disampaikan oleh coachingnya. Bu Rohani mampu mendengarkan secara aktif sehingga bisa menentukan kata kunci dari yang disampaikan oleh coach sampai akhirnya bisa membuat pertanyaan berbobot. Karena mengajukan pertanyaan berbobot ini dibilang susah-susah gampang ya kalau kita tidak konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, kita agak sulit nih membuat pertanyaan yang berbobot. Tapi tadi alhamdulillah Bu Rohani mampu melakukannya dengan sangat baik saya pikir. Jadi nanti kedepannya mungkin nanti bisa lebih ahli lagi dengan sering-sering banyak latihan gitu. Karena dari yang saya saksikan tadi itu alurnya sudah tercapai, kompetensinya juga sudah ada begitu Bu Rohani. Nah, selanjutnya Bu Rohani, dari diskusi kita yang kita lakukan tadi, apa yang sudah terbayangkan akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa kita? Oh iya, saya ingin berlatih lagi dari mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, saya mau meningkatkan kehadiran penuh saya juga lebih fokus mendengar coachingnya, responnya, jadi biar terbiasa dan agak luas mengajukan pertanyaan berbobotnya. Betul sekali. Nah, Bu Rohani, dari yang tadi sudah dipraktekkan dengan coachingnya, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif, kira-kira
pada poin berapa ini, skala berapa ini yang tadi yang sudah Oh iya, ditampilkan kira-kira? heeh. Saya tadi kayaknya menurut saya Iya. ini ya, kalau menurut saya skala 7 Skala Kak, 7 Bu iya, Rohani. skala Oh 7 begitu dia. ya? Tuh, Heeh. enggak skala 7 ya, skala 8 Skala lah 8, ya, skala Masya 8. Allah, betul Skala sekali. 7 karena sudah mencapai alur tirta Alur semuanya. tirta semuanya, sudah sampai menemukan solusi Iya, sendiri. sendiri. Ya, semoga nanti di coaching-coaching Iya. berikutnya Bu Rohani makin bisa meningkatkan Iya, kita kemampuan untuk tingkatkan coachnya ya, lagi. dari 7 bisa tambah lagi Tambah Bu, jadi lagi 9, 9, 10 gitu ya. 10, iya. Masya Allah. Nah, kira-kira apa yang akan bisa kita, Bu Rohani rencanakan untuk bisa dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kompetensi yang tadi dari 8 jadi 10? Iya, saya ingin memahami lebih serius lagi kompetensi coaching, kemudian saya ingin berlatih lagi, banyak lagi, terutama di dunia kita, Bu Gurika ya, Iya. kita tidak lepas di dalam keseharian kita bersama rekan-rekan sejawat, bersama anak-anak itu, saya perlu tingkatkan untuk saya menjadi coach bagi mereka. Ini lingkup dalam lingkup dan sekolah, pendidikan di iya. sekolah. Kira-kira ada yang bisa diajak untuk berkolaborasi, Bu? Pertama, kalau ada murid, saya sebagai ini tentunya saya berperan menjadi coach-nya biasa ya. Saya akan biasakan kalau murid saya berkeluh kesah, saya akan menerapkan alur tirta tersebut. Kemudian ada rekan sejawat, Ibu Ika. Dari di situ saya lihat rekan sejawat itu kan namanya kita yang alami berbeda-beda, Betul sekali, Bu. masalah kita berbeda-beda. Mungkin saya menerapkan kalau ada keluh kesah rekan sejawat saya akan menerapkan alur tirta tersebut. Oke, baik Bu Rohani. Hasil pengamatan saya sudah saya cantumkan dalam form supervisi akademik. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil diskusi kita ini, apakah ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi selain yang tadi ke depannya? Iya, ada yang ingin saya merasa kurang, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian itu yang saya gali lagi. Saya ingin dari pertanyaan berbobot itu tentunya kita harus fokus mendengar aktif. Jadi dari mendengar aktif ini saya ingin lebih fokus lagi. Masya Allah, Bu Rohani, diskusi kita sangat menarik. Terima kasih, Bu Ika. Sama-sama kita berterima kasih. Semoga nanti dimudahkan untuk latihan-latihan coaching berikutnya dan semakin ahli di bidangnya ya Bu Rohani ya. Dan terima kasih banyak, Bu Ika. Kebermanfaatan Bu Rohani untuk anak-anak, untuk murid-murid dan rekan sejawat juga semakin bisa ditingkatkan. Terima kasih Bu Rohani. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.